Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hari ini kita akan cerita lagi nih mengenai seorang pemimpin negara yang paling disegani di dunia internasional. Siapakah dia? Iya betul. Dia adalah Vladimir Putin. Apa nih yang kebayang? Agen rahasia atau perang-perangan? Tapi kali ini kita nggak akan bahas perang-perangannya ya, melainkan kisah hidupnya. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Vladimir Putin. Nah, ternyata Putin ini adalah mantan agen rahasia Uni Soviet selama 16 tahun. Dia juga ternyata adalah pemegang sabuk hitam di bela diri judo. Jadi kalau battle 1 lawan Putin kayaknya jago banget dia ya. Nah, Putin juga merupakan seorang penembak jitu, ahli berkuda dan juga ahli dalam strategi perang. Putin juga dikatakan bisa menerbangkan pesawat tempur, guys. Nah, bukan cuma di situ, Putin juga merupakan seorang lulusan dari Fakultas Hukum Internasional. Dia pernah jadi staf wali kota sampai jadi perdana menteri dan sekarang jadi presiden terlama kedua di Eropa. Nah, pengalaman hidupnya Putin dan juga kemampuannya dia itu emang lengkap banget, guys. Nah, kalian kepo gak sih? Kayak gimana sih masa kecilnya seorang Vladimir Putin kok bisa jadi orang yang lengkap banget? Nah, buat tahu kisah lengkapnya kita bahas satu-satu ya, guys. Vladimir Vladimirovich Putin. Dia ini lahir tanggal 7 Oktober 1952 di Leningrad. Kalau sekarang itu wilayahnya Saint Petersburg ya. Putin ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Sebenarnya dia tuh punya 2 orang kakak ya. Tapi memang kakaknya ini meninggal ketika masih kecil. Jadi Putin ini besar sebagai anak tunggal ya. Nah, Putin ini bilang kalau keluarganya dia adalah seorang juru masak. Karena memang kakeknya Putin ternyata adalah koki yang pernah bekerja untuk pemimpin Rusia terdahulu ya, yaitu Stalin. Nah, sedangkan ayahnya Putin atau Vladimir Sapendonovich ini dia adalah seorang petugas keamanan di angkatan lautnya Uni Soviet, tapi memang nggak punya pangkat atau jabatan gitu ya. Sedangkan ibunya Maria, dia ini adalah seorang buruh pabrik. Nah, kalau dari kepercayaan ya, ayahnya Putin ini adalah seorang ateis, sedangkan ibunya adalah penganut Kristen Ortodoks yang taat. Nah, Putin waktu masih kecil dia tuh sempat ateis juga, tapi setelah dewasa atau sekarang ini ya, dia ini adalah seorang penganut Kristen Ortodoks sama kayak ibunya. Di masa sekolahnya, Putin itu sebenarnya nggak terlalu berprestasi secara akademik. Dia tuh malah terkenal sebagai murid yang berbadan kecil tapi suka berkelahi. Nah, kalau kata teman-temannya Putin, dia tuh nggak takut loh buat berkelahi dengan siapapun. Nah, di daerah tempat tinggalnya Putin dulu ini ya, di Leningrad itu memang terkenal banyak banget gangster. Akhirnya Putin ini memang belajar bela diri judo untuk pertahanan diri dia lah gitu ya. Nah, awalnya ibunya Putin tuh nggak setuju kalau Putin tuh ikut bela diri karena takut anaknya ini malah ikut-ikutan sama gangster. Nah, tapi ternyata Putin ini memang kayak berbakat lah ya di dunia bela diri, sampai akhirnya pelatihnya Putin ini nyamperin ke ibunya dan minta izin gitu biar Putin tuh diizinin kayak nekunin bener-bener judo ini gitu. Setelah diizinin, akhirnya Putin tuh memang berlatih dengan sangat serius sampai dia ini katanya ikut kejuaraan junior nasional judo gitu. Nah, selain suka bela diri, di masa kecilnya Putin ini katanya suka banget baca novel yang bertemakan intelijen gitu. Karena memang di masa itu ya, kayak buku, novel, film itu memang didominasi dengan cerita-cerita agen KGB. Sampai akhirnya Putin tuh kayak bercita-cita buat jadi intel KGB. Nah, KGB ini adalah badan intelijennya Uni Soviet ketika itu ya. Kalau sekarang tuh di Amerika kayak semacam CIA gitu deh. Kita masuk ke pendidikan formalnya seorang Vladimir Putin ya.
Jadi Putin ini bersekolah setingkat SD dan SMP gitu ya, selama 8 tahun di sekolah dasar 193. Jadi kayaknya kalau di Rusia itu nama sekolah tuh pakai nomor gitu deh ya. Nah di tingkat SD dan SMP inilah Putin mulai belajar bela diri ya kan tadi ya. Nah setelah lulus Putin ini melanjutkan ke SMA 281 gitu ya. Nah di SMA inilah Putin mulai belajar bahasa Jerman sampai dia tuh menguasai lah, dan nantinya bahasa Jerman inilah yang akan dia gunakan ketika Putin jadi intelijen ya. Nah setelah lulus dari SMA Putin tuh kayak berusaha banget buat bisa masuk fakultas hukum. Ternyata ada hal yang melatar belakanginya gitu. Nah si Vladimir Putin ini ternyata memang gak main-main sama cita-citanya untuk jadi agen intelnya KGB. Nah jadi di Leningrad ya, tempat tinggalnya Putin ini, ada satu markas besarnya KGB. Jadi salah satu gedung yang paling tinggi gitu deh di Leningrad. Nah sebenarnya orang-orang di situ tuh kayak berusaha banget buat menghindari kantor polisi politik KGB gitu disebutnya ya. Tapi beda sama Putin, dia tuh malah kayak berusaha buat masuk gitu loh. Sampai akhirnya di umur 16 tahun ketika ada salah satu acara gitu ya di kantor KGB ini, Putin berhasil masuk lah ke sana. Dan dia tuh nanya lah sama salah satu staf atau kayak penjaga meja di situ, katanya gimana sih caranya biar bisa gabung di sini gitu. Nah si penjaga itu bilang lah, kamu tuh harus menyelesaikan pendidikan militer atau punya gelar sarjana. Terus ditanya jurusannya apa yang paling bagus biar bisa gabung di sini gitu, jurusan hukum, dibilang kayak gitu. Nah semenjak itulah ternyata Putin tuh bener-bener terobsesi dan berusaha banget supaya bisa sekolah hukum. Sampai akhirnya di tahun 1970 Putin ini berhasil lah diterima di Fakultas Hukum Universitas Negeri Leningrad. Di tahun 1975 Putin ini lulus lah dari Fakultas Hukum dan dia tuh langsung lah benar-benar daftar ke KGB. Nah akhirnya Putin ini diterima lah ya untuk masuk di sekolah KGB selama 1 tahun, kayak pendidikan gitu deh sebelum nanti dia tuh bisa gabung beneran gitu ya jadi intel. Nah ada satu fun fact nih ya, ternyata ada satu pelajaran ketika dia jadi di sekolah KGB nih ya yang kebawa loh sampai dengan saat ini, saat Putin udah jadi presiden Rusia. Jadi diajarkan ya kalau intel itu dia itu tangannya itu harus, tangan kanannya harus selalu berada dekat dengan senjata, di dekat dada gitu ya, sedangkan tangan kirinya tuh boleh bebas. Jadi kayak tangan kanan tuh harus selalu siaga, sedangkan tangan kirinya bebas deh, supaya gampang ngambil senjata ketika memang ada musuh. Nah akhirnya ke bawah loh sampai sekarang. Orang-orang tuh kan sempet jadi sorotan di media sosial, kok Putin tuh kalau jalan aneh banget, kayak cuma tangan kirinya doang yang bergerak gitu, tangan kanannya tuh nggak bergerak, diem. Nah ternyata itu adalah gaya jalannya seorang intel guys, yang ke bawah sampai sekarang. Dan cita-cita seorang Vladimir Putin pun tercapai guys. Di tahun 1976 Putin ini mendapatkan tugas pertamanya sebagai seorang agen intel rahasia KGB, yaitu memantau warga negara asing yang ada di negaranya ya. Di tahun 1985 Putin tuh mulai dapat tugas yang lebih sulit lah gitu ya. Dia ini ditugaskan lah di wilayah Dresden, Jerman Timur, dan tugas utamanya ya tugas-tugas intelijen gitulah ya. Nah karena cukup lama berada di Jerman Timur, Putin ini sampai sempet dibilang dia itu agen ganda loh, karena memang selama di Jerman Timur dia itu kan gak ada yang tahu ya kalau dia itu agen KGB. Nah setelah waktu berlalu, nah ketahuan lah katanya Putin ini punya juga kayak kartu identitasnya Stasi. Stasi ini adalah badan intelijennya Jerman Timur ya, jadi kayak KGB-nya gitulah kalau di Uni Soviet. Nah, dengan kartu identitas tersebut, Putin ini jadi bisa mengakses seluruh fasilitasnya Stasi. Tapi katanya KGB dan Stasi ini kan sama-sama agennya dunia komunis gitu ya, negara komunis. Jadi mereka itu mungkin juga berpartner. Tapi ya nggak ada yang tahu juga ya guys, karena kan Stasi dan juga KGB sekarang udah bubar ya kan, udah nggak ada.
Sekarang kita masuk ke sedikit cerita kehidupan pribadinya seorang Vladimir Putin ya. Karena memang gak banyak loh yang diketahui publik mengenai kehidupan pribadinya. Nah, di sekitar tahun 1980-an, Putin ini bertemu dengan seorang wanita bernama Lyudmila Alexandrovna di Saint Petersburg. Jadi dia tuh kayak dikenalin gitu deh ya sama seseorang. Katanya mereka ini mulai berkenalan dan merasa cocok sampai akhirnya menikahlah di tahun 1983. Nah, jadi sebelum Putin ini berangkat ke Dresden, Jerman Timur ya. Nah, akhirnya Lyudmila ini ikutlah sama Putin ke Dresden, Jerman Timur. Nah, Lyudmila ini sebelum menikah dengan Putin adalah seorang pramugari di maskapainya Rusia. Nah, jadi Lyudmila ini memang menguasai beberapa bahasa asing, kayak bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman. Tapi memang gak banyak informasi mengenai Lyudmila ini di media gitu ya, karena memang kehidupannya tuh ditutup rapet banget guys. Nah, dari pernikahannya ini Putin dan Lyudmila ini memiliki 2 orang anak perempuan. Nah, yang pertama ini namanya Maria Putina atau sering dipanggil Masya gitu ya. Dia ini lahir di tahun 1985 dan merupakan lulusan jurusan kedokteran gitu. Nah, anak keduanya yaitu bernama Yekaterina Putina. Dia ini merupakan seorang penari dan lahir di tahun 1986. Dia juga punya gelar master di bidang matematika dan fisika. Tapi katanya ya, 2 anak Putin ini punya banyak banget nama samaran guys. Dan selama mereka bersekolah, mereka ini selalu menggunakan nama palsu atau nama samaran. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya nama asli mereka tuh siapa. Setelah 30 tahun menikah, Putin dan juga Lyudmila ini akhirnya mereka ini harus berpisah guys. Nah, mereka ini akhirnya resmi bercerai di tahun 2014. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar tahu kenapa mereka ini akhirnya berpisah, karena ya memang nggak ada statement apapun ya dari mereka berdua. Nah, salah satu pihak gitu ya, ada yang bilang kalau Lyudmila ini memilih untuk berpisah karena memang kondisi politik Rusia ketika itu tuh lagi nggak baik-baik aja, dan dia ini sering kali gitu jadi sasaran orang-orang yang nggak suka sama Putin. Tapi ada juga pemberitaan yang bilang kalau Putin ini ternyata punya beberapa wanita lain gitu ya. Salah satunya yang paling terkenal gitu adalah seorang pesenamnya Rusia, yaitu Aliena. Nah, berita ini tuh sempat diangkat lah di media masanya di Rusia ketika itu ya. Dan Putin tuh marah besar guys ketika berita itu tuh beredar. Sampai nih ya, koran yang memberitakan hal tersebut tuh langsung ditutup dong. Langsung gulung tikar tuh ya besokannya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya berita itu tuh udah jadi rahasia umum ya, karena memang udah banyak banget beritanya di mana-mana, dan Putin juga kayaknya udah nggak menyangkal lagi. Nah, kabarnya si Pak Mr. Putin ini gitu ya dengan Aliena ini sudah punya 4 anak sekarang guys, sudah banyak anaknya ya, 2 anak perempuan dan 2 lagi kembar. Dan ketika perang Rusia dan Ukraina ini pecah, Alina dan juga 4 orang anaknya ini diungsikan lah ya ke Swiss. Kita balik lagi nih ya, cerita ke karirnya seorang Vladimir Putin. Nah, setelah 16 tahun bekerja menjadi agen intelijennya KGB di tahun 1991, Putin ini mengundurkan diri. Nah, karena memang Uni Soviet ini akhirnya juga kan runtuh ya. Putin ini akhirnya pulang kampung lah, mudik gitu ya ke Saint Petersburg, dan dia ini memulailah karir politiknya dengan menjadi staf wali kota untuk wali kota ketika itu ya, yaitu Anatoly Sobchak. Jadi Anatoly Sobchak ini adalah dosennya Putin ketika dia ini sekolah hukum. Nah, selama menjadi staf ahlinya Anatoly Sobchak ini, Putin tuh katanya kerjanya memuaskan banget. Akhirnya dia itu karirnya panjang lah sampai tahun 1996. Nah, setelah itu Putin ini pindahlah ke Moskow untuk memulai karir politiknya yang lebih berjenjang lagi lah ibaratnya ya.
Setelah beberapa kali ganti profesi, akhirnya Putin ini ditunjuklah menjadi direkturnya FSB, yaitu Badan Intelijennya Rusia pengganti KGB. Waduh, mantap Pak Putin. Di tahun 1999 Putin ini mencapailah puncak karirnya gitu ya. Jadi awalnya di bulan Agustus Putin ini diangkat jadi Perdana Menteri di Rusia. Nah terus di bulan Desembernya Presiden Rusia ketika itu ya, yaitu ya Boris Yeltsin, dia ini mengundurkan diri lah dari jabatannya sebagai presiden, dan dia tuh menunjuk Vladimir Putin untuk menggantikan dirinya sebagai pejabat sementara presiden gitu ya, sampai nanti pemilu diadakan. Nah di tahun 2000 pemilu pun diselenggarakan ya, dan Putin pun menang guys. Akhirnya Putin ini menjadilah presidennya Rusia untuk tahun 2000 sampai 2008. Nah selanjutnya di periode berikutnya Putin itu balik lagi jadi Perdana Menteri di tahun 2008 sampai 2012. Nah di tahun 2012 Putin itu kembali naik lagi lah menjadi presiden karena menang pemilu lagi ya, dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Dan kabarnya Putin ini bakal melanjutkan gitu ya posisinya sebagai presiden Rusia sampai dengan tahun 2036 guys, sampai nanti umurnya 83 tahun kalau panjang umur ya Pak Putin. Dan saat ini Putin menjadi kepala negara yang paling disegani dan ditakuti di dunia internasional. Ya karena Putin ini memang punya segudang pengalaman dan juga kemampuan diri yang lengkap banget ya guys. Nah terlebih setelah perang antara Rusia dan Ukraina ini pecah, semakin mengukuhkan gitu ya posisi Putin sebagai seorang kepala negara yang powerful banget. Kayak dia tuh bisa memerangi siapapun yang jadi lawannya. Dan sampai saat ini Rusia di bawah kepemimpinannya Putin masih menjadi satu-satunya negara yang berani secara terang-terangan melawan Amerika Serikat. Kalau yang lain kan kayaknya hanya beraninya di belakang aja ya. Dan Amerika ini juga kayaknya harus mikir 2 kali guys kalau mau berurusan dengan Putin. Nah sekian cerita kita hari ini, semoga sedikit banyak ada manfaat yang bisa diambil ya. Bye bye.